Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita akan bahas saham yang akan IPO ya guys ya dalam waktu dekat ini. Kemungkinan di tanggal 14 Mei ya listingnya, tetapi untuk saat ini 24 sampai dengan 28 April itu periode book buildingnya ya guys ya. Nah, saham yang mau IPO ini saham DKHH kodenya ya guys ya. Tapi nama aslinya itu PT Cipta Sarana Medika nih. Ini bergerak di bidang rumah sakit swasta ya guys ya. Ini masuk sektor health ya guys ya. Sektor layanan kesehatan. Ini rumah sakit fokus kesehatan ya, pelayanan kesehatan. Rumah sakit tipe C ya guys ya. Itu di Gunung Waringin, Sukatani dan Cibadak ya. Di daerah Sukabumi nih guys ya. Ini Sukabumi, kita lihat ini penampakan rumah sakitnya kayak gini guys ya. Di Jalan Siliwangi nih guys ya rumah sakitnya. Ini dokternya nih, dokter giginya nih. Ya guys ya, kita coba lihat ya guys ya, gimana si DKHH ini prospeknya guys ya. Kita seperti biasa guys ya, ini prospeknya ada yang merah, ada yang biru ya guys ya. Nah ini tips buat lu guys ya, lu gak usah terlalu fokus ke yang merah, lu ke yang biru aja guys ya. Karena ini yang singkat ya guys ya, ini ringkas gitu loh guys ya. Ini yang biru ini yang ringkas seperti ini guys ya. Ini prospektus ringkas ini, jadi yang ditaruh di sini nih yang penting-penting aja gitu guys ya. Yang nggak penting-penting, yang apa, laporan lengkapnya itu ada di yang merah guys, yang di merah ini. Tetapi ini daripada lu pusing ya, ribet, lu mending fokus ke yang biru aja, jadi lebih cepat. Ya ini jadwalnya guys ya. Book building sampai 28, penawaran umum itu 5 sampai 8 Mei ya. Sampai tanggal 28 ini book buildingnya ya tadi ya. Terus nanti penjatahan itu 8 Mei, dia itu listing itu di 14 Mei ya guys ya. Dia juga dapat waran guys ya. Kita dapat waran itu dengan perbandingannya itu 2:1 ya guys ya. Dapat 2:1. Jadi kita beli sahamnya itu 2 guys ya, dapat waran 1. Nah, waran ini guys, ini juga bisa dijual guys ya. Oke, kita baca dulu ya guys ya. Jadi nanti itu dengan terjualnya saham itu jadi kayak gini ya guys ya. Jadi lembar modal dasarnya itu di 8 juta, tapi nanti setelah IPO ini jadinya lembar sahamnya itu yang ditempatkan itu di 2,550 M ya guys ya. 2,550 M. Nah ini ya, jadi menawarkan waran seri 1 265 juta ya. Ini sekitar setengah dari sahamnya. Jadi 2:1 ya. Setiap pemegang 2 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri 1. Nah, waran ini guys itu nanti bisa menjadi, jadi yang punya waran itu berhak membeli saham itu dengan nominal 50 ya guys ya. Dari jadi nanti setelah 6 bulan ya, setelah 6 bulan itu ini guys ya, itu pemegang waran itu berhak menebus saham DKHH ini lagi itu setelah 6 bulan tuh ngeluarin lagi dari portopel ya. Portopel ini saham-saham yang belum dikeluarin ya, masih dicatat di perusahaan ya, belum dikeluarin ke publik. Nah ini nanti dikeluarkan dari portopel itu harganya 150 sampai 175 ya. Tetapi yang pegang waran itu boleh beli dengan harga 50 rupiah aja gitu loh guys ya. Nah, waran ini ya guys ya, itu boleh belinya, boleh nebusnya itu nanti 6 bulan setelah IPO. Setelah pencatatan ya guys ya. Jadi
6 bulan lagi setelah pencatatan tanggal 14 Mei itu baru boleh nebus sahamnya. Nah, sesudah itu ya guys ya, 6 bulan sesudah boleh nebus itu warannya itu kadaluarsa atau habis gitu loh guys ya, masa berlakunya. Nah, kalau udah berlakunya habis itu nggak bisa diperpanjang lagi nih guys ya. Jadi nanti kalau udah masa berlakunya habis, ini sudah harus dipakai untuk membeli saham yang dikeluarkan dari portepel. Kalau enggak itu hangus warannya gitu guys ya. Nah, buat kalian yang sering ikut IPO pasti udah tahu ya guys ya. Kalau saham-saham, kalau waran ini juga laku gitu loh guys ya, dijual. Bahkan kadang harganya juga naik-naik terus gitu loh guys ya warannya. Gitu. Jadi dapat double guys ya kalau kita beli IPO saham DKHA ini, kita akan mendapat keuntungan double kalau dia harganya naik ya. Kita dapat kenaikan harga plus kita dapat warannya bisa dijual. Biasanya ini juga cukup menarik bagi para investor untuk masuk nih guys ya. Jadi nanti sesudah 6 bulan ya, itu sesudah warannya itu ini ya guys ya, didistribusikan atau di para investor yang megang waran itu melaksanakan haknya membeli saham ya, itu jadinya sahamnya ya itu naik ya guys ya. Saham yang ditempatkan dan disetor penuh itu menjadi 2.815 ya juta ya. Sebelumnya tadi 2.550 juta ya, naik ya sebesar warannya gitu loh guys ya. Oke. Pembatasan ya ini sesuai aturan ya. Jadi pihak yang memperoleh saham persaudaraan dengan harga pelaksanakan di bawah harga IPO ya. Jadi pemilik-pemiliknya itu dilarang mengalihkan ya. Jadi yang ini ya, siapa ini? Iqbal Rahim Willis ini sama si PT Siliwangi ini nggak boleh jualan dulu sebelum 8 bulan ya. 8 bulan itu baru boleh jualan. Ya seperti biasa ya guys ya. Aturannya memang seperti itu. Oke, lanjutnya ini penggunaan dana ya guys ya. Nah, penggunaan dana itu dipakainya 600 juta itu dipakai untuk renovasi rumah sakit ya. Jadi rumah sakitnya ini sudah buluk mungkin guys ya, perlu direnovasi ya. Lalu 40 M ya, itu mau baikin rumah sakit baru ya guys ya. Bikin gedung baru di area rumah sakit ya, di DKH Cibadak tadi, di sekitar situ juga. Tapi mau dibuat bangunan baru ya guys ya. Rumah sakit baru ini, terus 3 miliar itu dipakai untuk belanja ya. Mau beli CT scan nih guys ya. Mau beli CT scan ya, mahal juga ini CT scan nih guys ya. Terus lalu buat alat-alat kesehatan lainnya, sisanya untuk modal kerja ya. Biaya marketing, branding ya. Intinya semuanya dipakai untuk meningkatkan bisnisnya nih guys ya. Cukup bagus juga ini guys ya. Nah oke guys, ini ada ekuitas dan lain-lain nih guys ya. Pendapatan dan laba ya guys. Kita coba lihat labanya itu sebenarnya ya, kalau ini 2023 versus 2024 ini turun nih guys ya. Turun ini. Laba komprehensifnya ya guys ya. 2023 ini per Oktober ya sampai versus 2024 ini turun ya. Kita coba cek penyebabnya kenapa. Oh, beban keuangannya naik gede banget guys ya, dari 5M ke 9M ya beban keuangannya ya. Jadi gue gak tahu nih beban keuangannya gara-gara apa ini. Ini kayaknya nggak tahu nih, ngasih bonus banyak ke karyawannya atau gimana, dia nggak tahu gua. Biayanya yang jelas naik drastis ya guys ya di 2024 ya. Nah oke, kita coba cek guys ya. Oke, sebelum kita cek potensi dari DKHH, kita coba cek ya guys ya. Ini
underwriternya itu si MNC Sekuritas ya, kodenya itu si EP ya guys ya. Nah ini guys, historinya yang terakhir itu guys, itu ada dua ya, SMLA itu kayak gini guys ya. Jadi hari pertama itu naik ya guys ya, terus hari kedua itu juga naik ya. Openingnya itu di 304, hari kedua itu tertingginya di 304, tapi closingnya udah turun ya, 222 ya. Ini untuk SMLA. Yang terakhir dikawal oleh MNC itu naik ya guys ya. Naik ini ya awalnya itu 144 ya, terus hari pertama langsung naik ya, langsung terbang ini ke titik tertinggi di high-nya 194 ya. Lalu hari berikutnya setelah IPO, hari kedua setelah IPO itu naik lagi di 260 ya high-nya. Lalu di hari ketiga itu masih naik lagi ya, high-nya di 322. Jadi udah nggak arah lagi tapi guys ya. Hari ketiganya sudah mulai sideways ya. Sideways tertingginya di 322, terendahnya di 202 ya. Pembukaannya di 270 ya. Di sini nih guys ya, di sini datanya ya. Di candlenya itu menunjukkan seperti itu. Jadi hanya bertahan 2 hari aja nih guys ya. 1, 2, 3 hari ya. Rata-rata dia yang dia kawal ini tidak bisa bertahan lama ya guys ya, araknya ya guys ya. Habis itu langsung ya seperti biasa lah guys ya, langsung longsor. Jadi gini guys, gua sering kalau lu cek video-video gua yang mengenai IPO, gua sering bilang ya guys ya bahwa IPO itu fundamental itu sebenarnya tidak terlalu berkorelasi gitu loh guys ya. Jadi fundamental itu juga belum lu sebenarnya data-data yang ada di prospektus itu juga belum tentu 100% benar gitu loh guys ya. Banyak yang biayanya ditahan ya, pendapatannya yang sebelum diterima udah diakuin ya dan segala macam. Intinya tetap laporannya agak dicantik-cantikin, biasanya seperti itu guys ya. Jadi fundamentalnya tuh perusahaan tuh baru kelihatan itu biasanya 2 tahun sesudah IPO baru benar-benar kelihatan gitu loh guys ya. Dia kelihatan bahwa dia cash flow-nya gimana ya guys ya, bisa menghasilkan free cash flow atau enggak, bisa bayar dividen atau enggak, itu baru kelihatan di ini gitu loh guys ya, di 2 tahun sesudah dia IPO. Kalau IPO ini ya memang yang kita pegang ya underwriternya gitu guys ya, yang kita perhatikan tuh ya track record dari underwriternya ampas ya, kemungkinan besar IPO-nya ini akan jadi ampas di hari pertama gitu. Kita untuk IPO ini sebaiknya lu jangan berpikir sebagai ini guys ya, berpikiran fundamental banget gitu loh guys ya. Di sini kita fundamental hanya sebatas untuk analisa sekilas aja gitu guys ya. Tapi yang utama ini memang IPO ini memang kita harus memang nebeng dengan underwriter gitu guys ya. Underwriternya oke, dia akan bisa mengawal saham ini untuk arah berkali-kali gitu guys ya. Yang underwriternya nggak oke, itu kadang-kadang hari pertama juga sudah nyungsep ya guys ya, udah diguyur gitu guys ya, udah hancur gitu loh di hari pertama gitu loh guys ya. Oke, jadi si EP ya itu cukup lumayan ya, mengawal 2 terakhir itu sempat arah, tapi tidak sampai 7 hari 6 hari ya, tapi lumayan lah 2-3 hari itu. Di SMLA itu 2 hari, hari kedua sudah sideways. Yang di naik ya NAIK itu dia sampai hari ke-3 ya baru sideways ya. Oke, kita coba simulasikan kalau seandainya DKHH ini tanggal 14 Mei opening dia pakai harga tertingginya ya. Oke, kita lihat dulu ya guys ya, ekuitasnya tadi ya di 2024 itu akhir itu 128 M ya. 128 M. Lembar sahamnya 2,55 M. 2,550 M ya.
2M 550 juta, book value-nya itu jadi 50,5 ya. Terus EPS-nya itu tadi per 31 Oktober itu 3,88. Jadi kalau kita setahunkan jadi 4,66 ya guys ya. Nah guys, di prospektusnya itu dia menyampaikan kalau dia mau bagi dividen itu maksimal 50% ya. Ya meskipun itu gini guys ya, tidak 100% dia bilang bahwa dia membagikan dividen 50% itu akan membagikan 50%, tapi biasanya itu mereka menepatinya gitu guys ya. Kalau di prospektus bilang 50% dan nanti dia bagi 50%. Dan dia membagikannya itu 2000 untuk tahun buku 2024 ya. Jadi 2025 ini dia udah akan membagikan dividen, cuman ya seperti yang lo lihat ya guys ya di data ini potensi dividennya itu sangat mungil ya, cuman Rp2 doang ya. Untuk harga wajar ini sebenarnya di 73 ya. Kemungkinan dia akan opening itu di 132 ya guys ya. Itu di PBV 2,6 ya. PI-nya di 28 ya. Ini dividen yield-nya 1,7. Ini guys ya, mahal ya guys ya. Ini mahal, tapi nggak apa-apa ya, mahal tetap kuncinya kalau IPO itu di underwriter ya, kuncinya di underwriter. Ya, jadi ini guys ya, ketika kalau terjadi arah satu ya, itu nah harga akan naik ya 35% karena ini harganya di bawah 200 di 178 jadinya ya. Lalu kalau hari kedua arah lagi itu dia akan naik ke 241 ya, 35% ya, masih naik 35% karena harganya dari 178 ya. Nah, hari ketiga itu kalau dia arah itu naiknya sudah 25% karena udah di atas 200 guys ya. Sesuai aturan ya. Kalau di atas 200 itu naiknya cuma 25% arahnya. Nah, ini kemungkinan akan sudah sideways ya guys ya. Jadi ini mungkin bisa sampai 301 tapi habis itu udah langsung turun ya. Ini kalau ngelihat history ya guys ya, disclaimer on ya, nggak ada yang jamin ya. Jadi kalau melihat history dari si MNC Sekuritas ini, itu dia hari ketiga biasanya sudah mulai sideways ya. Tapi pun kalaupun hari ketiga sudah sideways, lu udah dapat beggar kalau lu dapat di harga awal gitu 132 gitu loh. Belum lagi lu dapat warannya gitu loh guys ya. Jadi kesimpulannya menurut gua si DKHH ini kalau secara fundamentalnya ya harga ini memang mahal ya guys ya. PBV-nya udah 2,61 pembukaan ya. Itu PE-nya juga 28, gede ya. Dividen yield cuma 1,7%, potensi dividennya cuma Rp2. Ya ini mahal, tetapi untuk underwriter-nya di dua terakhir itu cukup oke. Yang satu itu bisa arah di hari ke berapa ini? Hari kedua. Yang satunya NAIK atau naik itu sampai 3 hari. Hari pertama ya, hari kedua, hari ketiga sudah naik lalu sideways ya. Jadi cukup lumayan lah, ini tidak jelek-jelek banget ya untuk underwriter-nya. Ya. Ya mungkin kayak gitu dulu guys ya, omong-omong kali ini. Intinya untuk saham-saham IPO itu cukup menarik, tapi memang kita fundamental itu hanya untuk melihat harganya ini mahal atau turun, tapi nanti yang akan membuat harga bisa arah atau tidak di hari pertama itu lebih banyak ke faktor ini gitu guys ya, faktor underwriter sama antusiasme dari masyarakat itu sendiri gitu guys ya. Kalau misalnya mereka berbondong-bondong ya, tentunya hanya akan arah gitu guys ya. Oke, mungkin kayak gitu dulu guys ya omong-omong kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.